Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wendy Rangga Dewanata dengan NIM G0023.200 dari kelompok SGD B4. Jadi di sini saya akan mengerjakan laporan praktikum anatomi blok 1.3. Case yang pertama, Denis adalah seorang siswa SMA yang baru saja ditolak cintanya. Wanita itu berkata Denis terlalu baik dan kurang menarik. Sebagai semboyan New Year New Me, Denis selalu berencana diet dan nge-gym dari awal tahun 2024. Denis sangat ingin punya perut yang six-pack. Lalu Denis bertanya kepada Anda. Anda adalah adik temannya Denis. Sebagai teman yang baik, Anda harus menjelaskan kepada Denis tentang dasar-dasar anatomi sistem otot di perut yang membentuk six-pack. Yang pertama, A. Jelaskan tentang pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. B. Jelaskan sistem otot yang ada di abdomen. Jadi untuk pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan posterior itu ada di dinding abdomen anterior itu ada kutis atau kulit, itu lapisan paling luar dari dinding abdomen yang melindungi struktur internal. Lalu ada subkutan, itu lapisan lemak di bawah kulit yang berperan dalam isolasi termal dan penyimpanan energi. Lalu ada fascia superficialis, jaringan ikat yang membungkus otot-otot di bawahnya. Lalu di otot-otot lalu otot-otot abdomen. Lalu dinding yang di posterior itu ada otot punggung atau back muscle. Lalu ada yaitu termasuk otot-otot seperti otot erector spinae yang membentuk bagian belakang dinding abdomen. Lalu ada fascia extraperitonealis, yaitu lapisan fascia yang melapisi dinding abdominal posterior dan menyelubungi organ-organ di dalam rongga peritoneum. Lalu selanjutnya ada peritoneum itu sendiri, yaitu lapisan selaput tipis yang melapisi organ-organ dalam abdomen. Terdapat peritoneum parietal yang melapisi dinding abdomen dalam dan peritoneum visceral yang melapisi organ-organ internal. Lalu ada ruang retroperitoneal, ruang di belakang peritoneum yang berisi organ-organ seperti ginjal dan pankreas. Struktur ini terletak di belakang peritoneum dan di depan otot-otot punggung. Lalu selanjutnya sistem otot yang berada di abdomen, yaitu ada otot rectus abdominis, lokasinya berada di bagian depan abdomen di sepanjang garis tengah vertikal. Fungsinya itu otot ini membantu fleksi atau membungkuk ke depan dan stabilisasi rongga abdominal. Lalu ada otot obliquus externus, lokasinya ini terletak di sisi abdomen yang dengan serat-seratnya berjalan dalam arah diagonal ke bawah dan depan. Fungsinya terlibat dalam rotasi dan fleksi lateral, membungkuk ke samping contohnya, serta membantu dalam stabilitas rongga abdominal. Lalu selanjutnya ada otot obliquus internus, terletak di bawah otot obliquus externus dengan serat-seratnya berjalan dalam arah diagonal ke atas dan ke depan. Fungsinya itu terlibat dalam rotasi fleksi lateral serta membantu dalam mendukung rongga abdominal. Selanjutnya ada transversus abdominis, lokasinya itu ada di horizontal di sepanjang sisi abdomen. Fungsinya itu berperan dalam penarikan abdomen, menyediakan dukungan internal dan membantu dalam proses pernapasan. Yang terakhir ada otot pelvic floor atau dasar pelvis. Lokasi otot ini membentang di bagian bawah rongga panggul. Fungsinya mendukung organ-organ panggul seperti kandung kemih, usus, dan serta berperan dalam mengontrol fungsi buang air dan buang air besar. Selanjutnya, case 2, yaitu seorang pria datang ke poli bedah umum karena mendapat rujukan dari puskesmas. Dia mengeluh sudah 2 minggu ini sulit untuk buang air besar, sakit, dan ada perasaan mengganjal di anusnya. Dokter umum puskesmas mendiagnosis pasien dengan hemoroid grade 2. Jadi pertanyaannya, yang A, jelaskan tentang anatomi rektum dan proprium. B, jelaskan tentang anatomi kanalis analis meliputi segmen-segmen dari anus, struktur permukaan, dan otot-otot dari kanalis analis. Yang C, jelaskan tentang neurovascularisasi di bagian rektum dan anus. Untuk yang A, rektum itu adalah bagian saluran pencernaan yang menghubungkan usus besar dengan anus. Jadi lokasi rektum itu berada di bawah rongga pelvis, yaitu antara usus sigmoid dan anus. Panjangnya itu sekitar 12 hingga 15 cm. Lalu struktur dindingnya itu ada mukosa, yaitu lapisan dalam rektum yang melapisi dinding internal. Ada submukosa, lapisan di bawah mukosa yang mengandung pembuluh darah dan saraf. Lalu ada muscularis, lapisan otot yang membantu menggerakkan feses ke arah anus. Dan ada serosa atau adventitia, lapisan luar rektum yang melapisi organ dan membentuk jaringan ikat. Selanjutnya ada bentuk dan fungsinya. Itu rektum itu fungsinya sebagai tempat penyimpanan sementara feses sebelum dikeluarkan dari tubuh.
Lalu dinding rektum elastis ini dilengkapi otot polos yang memungkinkan ekspansi untuk menampung feses. Lalu ada anus sendiri, yaitu rektum berakhir itu pada anus, yang merupakan bukaan terakhir saluran pencernaan. Anus ini dilengkapi sama otot sphincter, yaitu mengendalikan keluarnya feses. Lalu selanjutnya yang terakhir ada pasokan darah dan saraf. Rektum menerima pasokan darah dari arteri rektalis superior dan inferior. Saraf-sarafnya itu termasuk plexus saraf enterik, yaitu mengontrol aktivitas otot dan sensasi di daerah ini. Lalu selanjutnya yang B itu, jadi anus externus atau anus luar itu bagian yang terlihat di luar tubuh, dilindungi oleh sphincter externus, yaitu otot polos yang dapat dikendalikan secara sadar. Nah, anus internus atau anus dalamnya itu bagian ini berada di dalam tubuh dan merupakan kelanjutan dari rektum. Dilindungi oleh sphincter internus, otot polos yang tidak dapat dikendalikan secara sadar. Jadi kalau yang anus luar tadi dikendalikan secara sadar, yang dalam ini dikendalikan tidak secara sadar. Batas antara anus internus dan anus externus adalah garis pectinate atau garis dentata. Struktur permukaan kanis analis. Ada garis pectinate atau garis dentata. Garis ini memisahkan anus internus dan externus. Terdapat di dalam kanalis analis dan menandai perbatasan antara dua jenis epitel yang berbeda. Lalu ada kolumner mukosa. Jadi mukosa atau lapisan dalam ini, ada kanalis analis memiliki epitel kolumner yang melapisi bagian atasnya. Lalu selanjutnya ada sphincter ani externus, yaitu otot polos yang dapat dikendalikan secara sadar yang melindungi anus externus. Nah, sphincter ani internus. Selanjutnya ada sphincter ani internus, yaitu otot polos yang tidak dapat dikendalikan secara sadar dan berada pada bagian atas kanalis analis. Terus ada otot-otot di kanalis analis itu ada sphincter ani externus, yaitu otot polos yang dapat dikendalikan secara sadar oleh sistem saraf somatik melibatkan inervasi saraf pudendal. Lalu ada sphincter ani internus. Yang internus. Otot polos yang tidak dapat dikendalikan secara sadar oleh sistem saraf otomatis diatur oleh sistem saraf otonom. Yang terakhir ada otot-otot pelvic floor. Selanjutnya vaskularasi, neurovaskularisasi di rektum dan anus. Jadi arterinya itu ada, yang pertama ada rectalis superior, yaitu adalah cabang dari arteri mesenterica inferior, yaitu fungsinya memberikan suplai darah ke bagian atas rektum. Selanjutnya ada arteri rectalis media. Jadi yang media ini berfungsi sebagai cabang dari arteri pudenda interna, yaitu terus fungsinya memberikan suplai darah ke bagian tengah rektum. Selanjutnya ada arteri rectalis inferior, yaitu cabang dari arteri pudenda interna, fungsinya memberikan suplai darah ke bagian bawah rektum dan anus. Selanjutnya ada terakhir arteri pudenda interna. Jadi arteri ini besar dan memberikan suplai darah ke organ-organ di pelvis termasuk rektum dan anus. Dan fungsinya membagi menjadi arteri rectalis media dan arteri rectalis inferior, vena di rektum dan anus. Inferior. Selanjutnya ada vena di rektum dan anus. Yang pertama ada vena rectalis superior. Vena ini mengumpulkan darah dari bagian atas rektum, bergabung dengan sistem vena port untuk mengalirkan darah kembali ke hati. Selanjutnya adalah vena rectalis media. Vena ini mengumpulkan darah dari bagian tengah rektum, lalu bergabung dengan vena portam. Selanjutnya ada vena rectalis inferior, yaitu vena yang mengumpulkan darah dari bagian bawah rektum dan anus, lalu bergabung dengan vena pudenda interna. Yang terakhir ada vena pudenda interna, vena yang mengumpulkan darah dari organ-organ di pelvis termasuk rektum dan anus, dan bergabung dengan vena iliac interna. Kita lanjut ke case 3. Yang pertanyaan pertama itu, apa itu peritoneum? Nomor 2, jelaskan tentang organ intraperitoneum dan retroperitoneum. Yang ketiga, jelaskan tentang duplikator peritoneum. Dan yang terakhir, apa itu greater sac, lesser sac, dan Foreman-Winslow. Kita pertanyaan pertama, apa itu peritoneum? Peritoneum itu adalah suatu membran rasa tipis yang melapisi dinding dalam rongga perut dan melibatkan sebagian besar organ-organ di dalamnya. Jadi komponen peritoneum itu ada parietal, yaitu peritoneum yang melapisi dinding dalam rongga perut. Terdapat ruang potensial di antara peritoneum parietal dan visceral yang disebut ruang peritoneal.
Lalu selanjutnya peritoneum visceral, yaitu melapisi organ-organ internal di dalam rongga perut. Jadi adanya peritoneum visceral ini membuat beberapa organ terbungkus dalam suatu kantung serosa. Selanjutnya ada mana ini? Ruang peritoneal. Jadi ruang peritoneal ini di antara peritoneum dan parietal dan visceral. Biasanya berisi cairan-cairan serosa yang memastikan bahwa organ-organ dapat bergerak dengan mudah satu sama lain. Selanjutnya ada fungsi peritoneum. Jadi fungsinya ini sebagai perlindungan, yaitu melindungi organ-organ internal dari gesekan dan cedera. Lalu memfasilitasi gerakan organ-organ seperti pergerakan usus dan organ-organ lain selama proses pencernaan. Lalu ada pertukaran cairan, yaitu menghasilkan cairan serosa yang memenuhi ruang peritoneal, memfasilitasi gerakan organ dan mengurangi gesekan. Selanjutnya, jelaskan tentang organ intraperitoneum dan retroperitoneum. Nah, intraperitoneum itu adalah organ yang sepenuhnya terbungkus oleh peritoneum, baik di bagian atas ventral maupun samping. Organ ini tergantung atau melekat pada dinding perut dan mesenterium atau omentum. Nah, contohnya itu ada usus halus, usus besar, lambung dan limpa, dan hati. Selanjutnya, retroperitoneum. Nah, jadi organ retroperitoneum ini adalah organ yang berada di belakang peritoneum dan sebagian besar hanya terdapat di bagian belakang atau dorsal dinding perut. Organ-organ ini biasanya terletak di ruang retroperitoneal, di mana hanya bagian depan mereka yang terhubung dengan peritoneum. Contohnya ada ginjal, pankreas, aorta abdominal dan vena cava inferior, dan rektum dan anus. Sebagian rektum dan anus. Selanjutnya, jelaskan tentang duplikator peritoneum, yaitu ada 3. Yang pertama, mesenterium. Mesenterium itu adalah lipatan ganda peritoneum atau lapisan membran tipis yang melapisi organ dan dinding rongga perut yang menggantung dari dinding belakang rongga perut. Mesenterium ini menopang dan melapisi usus halus yang terdiri dari duodenum dan jejunum dan ileum. Mesenterium memberi dukungan vaskular dan neurologis kepada usus halus serta memfasilitasi pergerakan dan peredaran darah ke dan dari organ tersebut. Yang kedua, mesokolon transversum. Jadi ini lipatan peritoneum yang menggantung dari dinding belakang rongga perut dan melapisi bagian horizontal dan usus besar. Mesokolon ini memberi dukungan struktural dan membawa pembuluh darah dan saraf ke kolon transversum. Fungsi utamanya itu ya mendukung vaskular dan struktural pada bagian tengah usus besar. Yang terakhir ada mesokolon sigmoideum. Jadi ini adalah lipatan peritoneum yang melekat pada bagian belakang kolon sigmoid, yaitu bagian usus besar yang menuju ke arah rektum. Mesokolon sigmoideum memberi dukungan struktural dan membawa pembuluh darah dan saraf ke kolon sigmoid. Mesokolon ini memainkan peran penting dalam menghubungi dan mendukung organ tersebut. Terakhir, apa itu greater sac, lesser sac, dan foramen Winslow? Greater sac ini juga dikenal sebagai kantung peritoneal besar atau rongga utama dalam rongga perut, yang terbentuk oleh lipatan-lipatan peritoneum yang melapisi dinding perut dan organ-organ di dalamnya. Kantung besar ini membentang di antara dinding perut anterior dan organ-organ di dalam rongga perut seperti usus halus, usus besar, dan lambung. Ini ya, greater omentum itu yang ini, yang oranye ini. Lalu selanjutnya, lesser sac adalah ruang kecil di bagian lambung, di belakang lambung dan di bawah diafragma. Dapat diakses melalui struktur yang disebut foramen epicloicum atau foramen Winslow. Lesser sac terletak di belakang dan di atas greater sac. Ini memiliki koneksi dengan greater sac melalui foramen epicloicum atau foramen Winslow. Jadi lesser sac itu yang ini, yang biru ini. Selanjutnya adalah foramen Winslow, adalah bukaan atau celah yang menghubungkan antara lesser sac dan greater sac. Foramen ini terletak di bagian atas perut di antara hati dan lambung. Dengan melewati foramen Winslow, seseorang dapat mengakses lesser sac dari greater sac. Jadi foramen itu yang di sini nih, yang lubang kecil ini. Sekian dari saya, selebihnya dan kurangnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.